go. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga RW. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang menyempatkan waktu dalam mengikuti webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Saya bertugas sebagai moderator untuk membantu jalannya webinar malam ini. Webinar ini merupakan serangkaian dari acara Rumah Web yang akan merayakan ulang tahun ke-19-nya. Selain webinar, Rumah Web menyelenggarakan sejumlah event seperti lomba pantun via Twitter, kemudian Instagram post kontes, serta lagi untuk pelanggan setia Rumah Web. Nah, selain itu besok jam 11 siang akan ada flash sale untuk pemesanan domain.com seharga 50.000. Flash sale akan diadakan periode tanggal 17 sampai 21 Februari. Nah, webinar ini diselenggarakan oleh Rumah Web yang bekerja sama dengan Indo Event dengan tema Plugin WordPress, mana yang paling cepat. Nah, narasumber malam hari ini akan diisi oleh Mas Benny, yang mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan beliau karena beberapa kali menjadi pembicara. Halo teman-teman, terima kasih. Bagaimana Mas Benny? Apa kabar? Ya, kabarnya baik. Gimana Mas Lufi, kabarnya baik juga kan? Alhamdulillah. Oke. Selain kita akan isi dengan webinar, malam ini kita akan bagikan banyak sekali hadiah juga. Ada beberapa hadiah yang kita siapkan seperti 10 voucher GoPay untuk 10 pemenang senilai 49.000. Kemudian ada 5 voucher pembelian hosting Rumah Web senilai 99.000. Kemudian ada juga untuk 25 kaos Rumah Web. Kemudian 5 voucher GoPay senilai 99.000 dan 1 smartwatch yang akan kita undi di akhir acara. Nah, pastikan jangan meninggalkan webinar terlebih dahulu untuk Anda mendapatkan kesempatan mendapatkan 1 smartwatch. Nah, sebelum saya serahkan ke Mas Benny, ada baiknya saya jelaskan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan beliau malam ini. Nah, tema yang akan kita bahas malam ini adalah adu plugin WordPress, mana yang paling cepat. Nah, kami mengangkat tema ini karena banyak sekali permintaan dari warga RW untuk membahas optimasi pada website berbasis WordPress. Nah, malam ini kita akan kupas tuntas plugin WordPress apa sih yang bisa kita gunakan untuk optimasi secara lebih baik begitu. Nah, sekali lagi
saya sampaikan jangan sampai meninggalkan webinar karena di akhir sesi kita akan bagi-bagi hadiah yang menarik. Nah, tak perlu berlama-lama, Mas Beni, kira-kira presentasinya Mas sudah siap? Oke, sudah Mas. Terima kasih Oke. atas perkenalannya dan openingnya. Ya, jangan lupa apabila masih ada pertanyaan tentang webinar kali ini, jangan lupa Anda bisa mengisikan, menulis pertanyaannya di fitur live chat-nya yang tersedia. Nanti ada 10 pertanyaan yang akan kita pilih, yang nanti akan dapat hadiah. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Beni, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Lutfi atas opening dan perkenalannya. Halo teman-teman semua, semoga tidak bosan melihat muka saya lagi pada sesi webinar kali ini saya bertindak sebagai pembicara untuk membahas adu plugin CMS WordPress. Semoga screen share saya sudah terlihat ya. Mas Lutfi tolong diperiksa sudah terlihat atau belum screen share saya? Screen sharing desktop saya sudah terlihat atau belum? Oke, sudah Mas Beni, sudah terlihat dengan baik. Oke, nanti beberapa plugin yang akan kita perkenalkan dan kita audit performance-nya adalah WP Rocket, Lightspeed, Lightspeed Case, dan WP Supercase atau WP Supercase. Oke. Kalau membahas casing sendiri tidak lengkap rasanya kalau belum mengenal web casing itu sendiri ya. Nah, bagi teman-teman yang belum familiar apa itu web casing, web casing ini adalah penyimpanan sementara data website di server ataupun dari sisi server ataupun dari sisi browser. Nah, cache ini membantu menampilkan data dengan lebih cepat saat pengunjung membutuhkannya. Nah, kurang lebihnya cara kerja cache itu seperti ini. Web atau browser menerima request dari user. Browser mengirim request supaya server menyediakan informasi yang diperlukan. Setelah itu server mencari informasi yang diperlukan sesuai request dari user. Setelah itu server memberikan respon yang diperlukan pada browser. Setelah itu masuk lagi server dan browser menyimpan salinan atau dokumen. Nah, itu cache itu sendiri. Jadi salinan atau simpanan dokumen yang akan server tampilkan, yang akan server kirimkan ke user tersebut. Website nanti akan menampilkan informasi tersebut sebagai respon dari request yang dilakukan oleh pengunjung atau user. Nah, saat teman-teman atau orang lain kembali ke website dan mencari informasi yang sama untuk kedua kali ataupun seterusnya, server ataupun browser hanya akan memberikan simpanan dokumen alih-alih mencari ulang dari awal. Jadi ada tempat cadangan filenya, nanti server atau browsernya tinggal mengambil chunk data dari situ sesuai request dari user. Seperti itu. Mungkin kurang sederhananya seperti itu. Enggak. Kalau teknisnya sih, kalau masalah advance nanti bisa teman-teman searching sendiri di Google ya. Nah, oke. Mungkin bertanya-tanya lagi ya, kalau menggunakan web casing itu kelebihannya apa sih, kekurangannya apa sih? Nah, untuk meringkasnya, ini saya simpulkan ada beberapa poinnya ya. Untuk kelebihan menggunakan web cache, pertama website jadi lebih ngebut atau lebih cepat. Nah, Smart Insight, organisasi Smart Insight menyatakan bahwa 53% orang itu setuju bahwa mereka akan meninggalkan website jika loadingnya lebih dari 3 detik. Nah, jadi teman-teman kalau websitenya di host di server online, kalau aksesnya atau loadnya di atas 3 detik, cepat-cepatlah melakukan optimasi ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Dengan menggunakan web cache ini, Anda bisa mencegah load time di atas 3 detik tersebut. Semoga saja bisa. Sebab website akan lebih mudah dan lebih cepat dalam menampilkan informasi pengunjung, request pengunjung, maksud seperti itu. Namun ingat, jangan mengandalkan
jangan mengandalkan web cache saja ya. Dan setelah itu kelebihannya adalah meningkatkan kenyamanan pengunjung website. Siapa sih yang nggak betah lama-lama di website yang loadnya cepat? Buka website, buka page, buka menu, buka halaman, snappy, cepat, responsif. Nah, itu juga akan berbanding lurus dengan meningkatnya kenyamanan dari user atau user experience. Seperti itu. Dan meningkatkan traffic website atau SEO. Nah, Google akan memberikan prioritas untuk menaikkan ranking search engine untuk website yang mempunyai load access yang cepat dan stabil. Tentu parameter cepat tidak cepat atau tidaknya website ini hanya Google yang tahu ya, sistem crawlingnya atau sistem pengecekannya. Karena mereka punya sistem penilaian sendiri-sendiri. Nah, kekurangannya apa sih untuk menggunakan kalau menggunakan webcast itu sendiri? Kekurangannya yang pertama penggunaan resource server tinggi, terutama CPU usage dan entry process. Tapi tunggu di sini teman-teman pasti heran. Kalau aku pakai webcast, nanti serverku ngeload terus nih. Tenang saja. Nah, maksud saya di sini, jika dari server tidak di well optimized, ini dari si server ya, dari infrastruktur, konfigurasi server tidak di well optimized, pasti akan meningkatkan resiko bottleneck resource untuk sistem caching itu sendiri. Tapi tidak perlu khawatir jika teman-teman menggunakan hosting dari rumah web, server kami sudah well optimized dan sangat robust untuk penggunaan web caching. Jika ada error, kami akan segera membantu pemeriksaan kendala tersebut. Nah, yang kedua, untuk kode PHP sering mengalami gangguan. Menurut pengalaman saya sendiri, web cache ini tidak cocok untuk digunakan untuk script dinamik seperti yang tujuan utamanya PHP tersebut. Jadi jika teman-teman mempunyai sistem PHP seperti Laravel, CodeIgniter, Yi, dan sejenisnya, dan akan menggunakan web cache, teman-teman harus melakukan konfigurasi yang cukup rumit, cukup advance untuk mendapatkan hasil cache yang optimal. Mungkin bisa di pairing dengan sistem caching seperti Redis atau Memcache dan lain-lainnya. Nah, untung kali ini kita akan membahas web cache pada CMS WordPress ya. Karena cache sistem WordPress otomatis menargetkan aset seperti file HTML, JavaScript, CSS, tidak fokus ke PHP. Seperti itu, kita next. Nah, pada sisi webinar kali ini, kita akan sama-sama melakukan perbandingan atau komparasi performa 3 plugin cache untuk CMS WordPress. Kenapa hanya 3 sih? Nah, karena banyak sekali plugin dengan kategori cache yang ada di official repository WordPress sendiri. Jika teman-teman searching di WordPress.org, WordPress.org, nanti di menu download, di bagian plugin, nanti di kategori cache, itu banyak sekali plugin-plugin yang disediakan. Nah, kenapa jatuhnya hanya 3 yang kita bahas malam ini? 3 plugin ini adalah 3 plugin yang paling banyak digunakan pelanggan rumah web. Nah, apa saja sih itu? Ada WP Rocket, ada Lightspeed Cache, ada WP Super Cache. Nah, benchmark ini akan kami lakukan dengan tools yang tim rumah web kembangkan sendiri untuk internal server kami. Untuk menerima beberapa variabel, yaitu TTFB raw server. TTFB raw server sebelum menggunakan plugin cache, dan TTFB sesudah menggunakan plugin cache. Bagi yang belum tahu atau yang belum familiar apa itu TTFB, Tango Francis Bravo. TTFB itu singkatan dari Time to First Byte. Time to First Byte adalah waktu yang dibutuhkan untuk menerima data respon pertama dari server. Simpelnya adalah TTFB ini memang adalah sebagian load time dari akses website tersebut. Nah, TTFB ini hanya akan menghitung HTTP request pertama sampai server memberikan request kepada end user, yaitu untuk ditampilkan ke browser seperti itu. Nah, dengan acuan TTFB ini, kita bisa mendapatkan hasil rata-rata respon dari server untuk melakukan optimasi ke depannya, khususnya penggunaan cache. Nah, tidak perlu lama-lama lagi, ya saya akan present data komparasi atau perbandingannya ya. Yang pertama adalah, sorry, saya lupa menyebutkan environment ya.
Bentar. Oke. Nah, dalam benchmark ini nanti akan kami setup di 2 KVM server dengan config environment sebagai berikut. Untuk satu server akan khusus digunakan untuk Lightspeed, plugin Lightspeed Case, karena di situ akan disinkronkan atau akan dioptimalkan untuk web server yang menggunakan Lightspeed. Nah, untuk server yang kedua akan menggunakan regular Apache web server. Ini nanti server tersebut akan untuk pengetesan WP Rocket dan Supercase. Oke, kita masuk ke hasil Lightspeed plugin. Pada penasaran hasilnya bagaimana? Nah, begini hasilnya. Nah, ini original website tanpa menggunakan plugin Lightspeed Case di web server yang menggunakan Lightspeed web server. Nah, result menggunakan result raw TTFB yang menggunakan Lightspeed web server yaitu 0,168. Ini sudah cukup cepat mengingat server yang saya gunakan sendiri resource-nya tidak terlalu tinggi. Jadi mendapatkan skor 0,168 ini sudah cukup bagus kalau menurut saya. Dan size website, size asetnya itu sebesar 244 KB. Ini sebelum menggunakan Lightspeed Case ya. Kita coba lihat setelah menggunakan Lightspeed Case berapa sih peningkatannya. Nah, ini setelah menggunakan Lightspeed Case, bisa teman-teman lihat JavaScript-nya. Sebentar saya pointer. JavaScript-nya sudah 0 KB, ini sudah tercase, dan size-nya terreduce sampai 54 KB. Jadi semakin kecil data size yang ditampilkan, akan semakin cepat pula load website-nya. Dan TTFB-nya semakin tinggi di sini, semakin rendah TTFB akan semakin cepat juga respon websitenya. Jadi 143 dari awalnya 168 ke 143, size-nya tadi 244 size, sekarang ke 54. Cukup bagus peningkatannya ya. Ini untuk Lightspeed. Kita next untuk WP Rocket di website WP Rocket ini typo ya, ini harusnya di web server Apache. Kita script. Nah, ini adalah hasil result raw-nya, raw TTFB-nya sebelum menggunakan WP Rocket. Tanpa menggunakan WP Rocket, size-nya 255 KB, TTFB-nya 0,173. 255 KB, ini size asetnya ya. Ada JS, image, HTML-nya segini. Nah, kita lihat setelah menggunakan WP Rocket berapa sih peningkatannya. Nah, cukup signifikan juga ya peningkatannya ya, penggunaan cache-nya ya. Untuk penggunaan, dan lagi-lagi JS-nya akan terreduce atau diminify ya, atau dikompres agar tidak agar size-nya dioptimalkan. Nah, ini TTFB-nya jadi 0,160 meningkat dan size-nya jadi 64,44 KB. Sangat signifikan juga loncatan peningkatannya. Halo, bagaimana? Suara saya terdengar ya? Sorry, tadi ke unmute ya. Aduh, maaf. Saya ulangi saja deh. Sorry. Nah, sampai sini dulu. Nah, pada sesi webinar kali ini akan sama-sama kita melakukan perbandingan atau komparasi performa 3 plugin case CMS WordPress ya. Kenapa hanya 3 sih? Karena banyak sekali plugin dengan kategori case yang ada di official repository WordPress sendiri. Nah, 3 plugin ini adalah 3 plugin yang paling banyak digunakan pelanggan rumah web, yaitu Lightspeed Case, WP Rocket, dan WP Supercase. Nah, perbandingan kali ini saya akan setup 2 kontainer, 2 server
dua server KVM, yang satu sudah dikonfig dengan menggunakan Lightspeed web server, nanti akan digunakan khusus untuk penggunaan Lightspeed case. Dan server yang kedua akan menggunakan web server Apache untuk pengecekan non Lightspeed case, yaitu untuk pengecekan WP Rocket dan WP Supercase. Seperti itu. Mohon maaf sekali lagi kalau dari tadi mute, sorry. Oke, kita next ya. Kita langsung jump in aja langsung ke hasilnya, hasil komparasinya. Seperti, nah untuk pertama Lightspeed ya. Kita coba cek hasilnya tadi. Saya jelaskan lagi. Ini hasil pengecekan pertama yang tanpa menggunakan Lightspeed ya. Ini belum menggunakan Lightspeed. Jadi TTFB-nya 168, size-nya 244 KB, 244 KB. Ini size asetnya seperti ini. Ada 3 gambar, 1 HTML, 12 JS. Ini mengingat konfigurasi server yang saya gunakan sendiri, resource-nya atau spesifikasinya tidak terlalu tinggi. Jadi TTFB segini ini sudah cukup tinggi, sudah cukup bagus untuk memulai untuk dari segi server itu sendiri. Jadi jika teman-teman ada server lain yang TTFB-nya lebih dari 0,1, itu bisa dikatakan kurang optimal ya servernya ya. Jadi sebisa mungkin cari web hosting yang TTFB-nya ya 0,0 lah paling tidak, 0,0 berapa seperti itu, sepersekian. Dan dilihat di sini size-nya 244 KB. Ini sebelum di case. Sebelum di case, kita coba lihat hasil sesudah diinstal dan dikonfig dengan menggunakan Lightspeed case-nya. Nah, ini hasilnya. Size-nya turun drastis ya ke 54,83. Dan TTFB-nya juga meningkat. Jadi TTFB ini semakin kecil akan semakin baik. Parameternya seperti itu. Jadi tadi 168 ke 143. Mungkin praktisi website yang melakukan optimasi website itu akan sangat sulit sekali meningkatkan atau meringankan TTFB. Nah, dengan penggunaan casing yang simpel seperti ini akan paling tidak sedikit membantu untuk meningkatkan TTFB ke standar yang lebih baik. Seperti itu. Nah, ini cukup baik, JS-nya jadi 0 KB, ini cukup bagus karena JS-nya akan dikompres, dioptimalkan. Jadi load website-nya tidak terlalu, khususnya web static file-nya tidak terlalu besar. Jadi JS-nya akan di-reduce, akan dioptimalkan. Dan kedua adalah WP Rocket dengan web server Apache. Sorry ini typo ya, sorry. Ini web servernya menggunakan Apache. Gimana sih hasilnya? Kita lihat, ini sebelum menggunakan WP Rocket ya. Ini tanpa menggunakan WP Rocket, kita lihat JS-nya segini, size-nya 255 KB, TTFB-nya 0,173. Image-nya bisa dilihat chunk datanya seperti ini. Kita lihat, nah ini tanpa menggunakan case, kita lihat perubahannya setelah menggunakan WP Rocket. Seperti apa peningkatannya, kita lihat. Nah, ini sama saja ya, JS-nya, maksudnya sama saja JS-nya akan di-reduce, akan dioptimalkan, jadi 0 KB, dan size-nya juga sangat signifikan di pengoptimalannya. Jadi 64 KB, tadi sekitar 200 ya, 255 KB, sekarang menjadi 63. Ini sangat signifikan sekali kalau teman-teman sudah lama berkecimpung di optimasi website seperti itu, peningkatan seperti ini sangat signifikan. Tapi kalau orang awam melihatnya cuma segitu. Ini sangat optimal kalau menurut saya sendiri. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke WP Supercase dengan web server Apache. Bagaimana sih hasilnya ya? Nah, ini raw datanya. Raw TTFB-nya sebelum menggunakan Supercase itu 0,173 TTFB-nya. Dan sama ya, size-nya 255 KB karena sama website-nya. Ini JS-nya,
Kita lihat asetnya segini. Kita lihat hasilnya, komparasinya. Nah, meningkat juga ya. Meningkat, tapi menurut saya ini kurang signifikan peningkatannya. Kita coba lihat. Ke 17 TTFB-nya 173, 0,173 ke 0,168. Ada peningkatan namun tidak signifikan. File size-nya juga 255 KB ke 17044 KB. Nah, kita lihat JS-nya tidak teredus secara optimal ya. Dua plugin sebelumnya itu bisa size-nya JS-nya ke 0. Jadi akan di-load ke static file-nya dulu baru ditampilkan ke browser. Kalau di sini ini statiknya masih JS-nya masih ditampilkan, masih ikut ke render gitu maksud saya. Oke, dengan data sebelumnya mungkin teman-teman bisa sudah menyimpulkan mana sih pemenangnya ya. Nah, ini ada hasil rekapnya seperti ini. Dari WP Rocket sendiri, before-nya 0,173, size-nya segini 255 ke 63. Tinggi sekali ini. Pengoptimalannya, sorry. Lightspeed case, karena web servernya juga sudah menggunakan Lightspeed, otomatis TTFB-nya ini paling tinggi. Jadi base performance-nya ini sudah kenceng kalau teman-teman hostingnya sudah menggunakan Lightspeed, seperti hosting di rumah web itu sudah menggunakan Lightspeed case. Lightspeed web server. Jadi base TTFB-nya ini sudah cukup tinggi. Size-nya 244 KB ke 54. Ini juga lumayan. Dan super case-nya seperti dilihat tadi terakhir 0,173, size-nya 255, size-nya ke 170. Nah, dari data ini kalau dari segi size, saya akan memilih untuk menggunakan WP Rocket karena size-nya yang dioptimalkan itu cukup optimal sekali ya, 255 ke 63. Kenapa saya tidak memilih Lightspeed? Karena base servernya itu sudah cepat, Mas. Juga sudah cepat teman-teman semua. Karena menggunakan Lightspeed web server apalagi sudah di-config, sudah disesuaikan sedemikian rupa oleh admin server kami. Jadi TTFB-nya sudah tinggi. Jadi penggunaan Lightspeed ini apalagi kalau sudah pakai web server Lightspeed tapi pakai WP Rocket ya, itu pasti lebih bagus lagi hasil optimasinya. Nah, dari hasil di atas kita bisa simpulkan bahwa plugin WP Rocket ini adalah di peringkat pertama ya, kalau menurut saya dari segi caching performance dan size compression. Tapi ada beberapa poin ya yang mempengaruhi caching itu sendiri atau optimalisasi caching itu sendiri. Yang pertama adalah kestabilan server, spesifikasi server yang teman-teman gunakan juga mempengaruhi, yaitu base TTFB. Setelah itu kecocokan konfigurasi web server dengan plugin. Teman-teman tidak perlu khawatir jika menggunakan tadi yang sudah saya sebutkan di awal ya, kalau menggunakan hosting rumah web kami jamin servernya akan compatible, akan cocok lah untuk digunakan untuk testing proses seperti ini. Oke. Oh ya, saya lupa juga untuk mengingatkan untuk webinar kali ini juga akan di-replay di YouTube ya, di YouTube-nya Rumah Web, di channelnya adalah Rumah Web TV. Nanti teman-teman bisa lihat streamingnya di situ juga untuk melihat untuk review sesi webinar ini. Nah, teman-teman juga pasti bertanya-tanya nih, Mas, WP Rocket itu kan plugin premium, Mas. Ya pantas bagus performanya. Ya, WordPress WP Rocket itu plugin premium ya atau berbayar. Tapi tenang, jika teman-teman menggunakan hosting rumah web, teman-teman akan mendapatkan plugin premium WordPress gratis untuk teman-teman jika menggunakan hosting rumah web. Khususnya WP Rocket ini adalah salah satu plugin yang kami sediakan cuma-cuma untuk pelanggan rumah web. Jadi sudah dapat server yang TTFB-nya tinggi, yang ngebut juga dapat plugin premium cuma-cuma. Dan banyak promo-promo menarik yang sudah dijelaskan oleh Mas Lutfi sebelumnya. Oke, pasti teman-teman penasaran nih, gimana sih caranya mendapatkan data hasil optimasi seperti itu, Mas? Gimana cara config plugin-pluginnya?
sehingga bisa mendapatkan size page size seperti itu, TTFB seperti peningkatannya seperti itu, bagaimana sih caranya? Nah, tenang saja, habis ini akan ada sesi demo, nanti akan saya demokan, akan saya perlihatkan konfigurasi setiap plugin yang sudah saya setting di website WordPress saya. Nanti jika nanti teman-teman merasa terlalu cepat nih saya menerangkannya, tidak masalah, nanti bisa di-replay saja sesi ini di YouTube ya, di YouTube-nya di Rumah Web TV, channelnya namanya Rumah Web TV. Nanti teman-teman bisa mulai ikuti settingannya dari situ, kalau memang dari sesi ini kecepatan. Oke. Nah, pada sesi demo ini saya akan menunjukkan konfigurasi setiap plugin sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal seperti data-data peningkatan data sebelumnya ya. Ingat, jika sesi webinar ini cara saya sendiri, yang saya riset sendiri ya, dengan ya dari beberapa referensi yang saya terapkan di website saya. Tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mencoba nanti malah mendapatkan hasil yang lebih bagus, juga ada kemungkinan seperti itu nanti. Nah, ayo kita menuju browser. Oke, ini adalah cPanel-nya untuk Lightspeed Case ya. Oke, sorry. Oh, ini WP Rocket. Ya, ini Lightspeed Case. Ini URL-nya. Nah, ini konfigurasi yang saya gunakan. Oh ya, saya lupa untuk menjelaskan, sebelum teman-teman melakukan optimalisasi website untuk caching sendiri, mohon diusahakan semua versi WordPress atau pluginnya sudah terupdate ya ke versi terbaru ya. Jadi untuk meminimalkan ada bug dan lain-lainnya dari sisi WordPress-nya. Juga untuk meningkatkan keamanannya ya. Kalau teman-teman ingat dari sesi webinar sebelumnya tentang security website, kan harus rutin memperhatikan update rolling update versionnya WordPress dan plugin atau template yang teman-teman gunakan. Nah, ini case settingnya seperti ini untuk plugin Lightspeed. Case control settingnya, kebanyakan saya biarkan default, tapi ada beberapa custom yang saya rubah. Kayak seperti case mobile ini saya off karena website ini tidak ditujukan untuk AMP ya. Jika nanti apa sih itu AMP? Jika teman-teman penasaran apa itu AMP, nanti bisa kami masukkan syarat untuk kami sediakan webinar sendiri untuk apa itu AMP website itu sendiri. Jadi website ini belum saya fokuskan ke AMP, jadi saya matikan saja untuk mengurangi manipulasi hak akses ya. Dan list mobile user agent-nya saya tambahkan beberapa user agent-nya. Ada UC browser dan Safari. Ini hanya untuk repository browser user agent yang akan menerima case dari website ini. Ini kosong ini default. TTL-nya ini juga default. Oh ya, ini default-nya off ya. Ini saya ini on kan, virtual on upgrade. Nah, ini yang juga saya rubah, all page-nya saya matikan karena respon pertama yang pelanggan user website request biasanya itu hanya front page atau home page saja ya. Jadi saya checklistnya yang ini saja, bukan all page. Jadi untuk mereduce juga performance load servernya juga. Seperti ini. Oke, lainnya default. Hanya ini, all page-nya saya uncheck. Nah, ini default, ini default, ini default.
Oh, browser cache-nya ini on ya. Ini kayaknya default juga sih. Ini advanced-nya juga default. Seperti ini. Dan seperti apa namanya, dan penggunaan cache juga itu akan memanipulasi file HT access ya. Jadi jika ini kebanyakan error website WordPress yang kami alami di Rumah Web sendiri juga karena manipulasi HT access ini. Jadi setiap penggunaan HT access plugin sepertinya akan melakukan kustomisasi HT access ini. Ini otomatis akan terinput dari file apa dari konfigurasi case yang teman-teman gunakan. Seperti itu. Sorry, ini saya oke ya. Ini tadi yang last speed kita jump in ke WP Rocket. Nah, ini WP Rocketnya tenang, ini legal ya, ini premium, WP Rocketnya emang premium, legal yang kami sediakan untuk Rumah Web. Ini case-nya enable cache for mobile device, saya checklist. Ini default. Kebanyakan kalau WP Rocket ini default karena settingannya sudah menurut saya sudah optimal banget ya. Nah, ini minify CSS file. Ini defaultnya uncheck, ini saya checklist minify-nya, minify CSS, jadi asetnya akan di minify, khususnya untuk CSS. Ini juga JavaScript minify tadi saya checklist, jadi asetnya tadi JavaScript asetnya yang terload bisa jadi 0 ya, jadi itu bagus banget karena JS-nya akan dioptimalkan, jadi tidak memberatkan respon dari website itu sendiri. Untuk media ini default, preload. Nah, WP Rocket ini juga khusus untuk advanced optimizer ya. Maksudnya jika teman-teman menggunakan CDN bisa langsung setting lewat sini, nanti otomatis bisa terkonek ke CDN teman-teman semua. Ini dan tidak ada yang lain. iMac Optimization, no tools, enggak. Kalau WP Tools, WP Rocket teman-teman bisa ekspor, nanti bisa digunakan settingannya ke website yang lain yang menggunakan WP Rocket. Jadi settingannya bisa langsung terimport. Jadi hanya di sini ya berarti settingannya. Ini case-nya aktif, terus medianya ini aktif, lalu preload-nya. Nah, activate preloading, advanced rule yang tadi, ya seperti itu, file optimization, minify CSS, dan minify JavaScript file. Nah, cukup seperti ini saja bisa meningkatkan TTFB dan respon time cache dari website teman-teman semua. Dan ini untuk super cache, Nah, untuk super cache ini saya kira settingnya yang lebih sederhana ya, yang lebih simpel kalau menurut saya. Tapi tidak tidak menyediakan beberapa fitur seperti minify JS tadi seperti yang 2 plugin sebelumnya atau minify CSS ya, atau saya yang belum ketemu karena saya cari di dokumentasinya belum ketemu. Ya seperti ini saya biarkan default semua, hanya cachingnya ini saya on, defaultnya off ya, ini saya on. Preload-nya ini tadi di preload WP Rocket dan Lightspeed bisa minify CSS atau minify JS. Tapi menurut saya tapi saya menemukan bahwa WP Supercase ini ada settingan custom-nya. Ada settingan custom di sini. WP content di WP cache config. Coba kita lihat sama-sama. Nah, ini seharusnya teman-teman bisa melakukan config sendiri, khususnya untuk plugin WP Supercase-nya dari file ini. Jadi parameternya teman-teman bisa custom sendiri. Ingat sebelum melakukan optimasi di backup dulu ya websitenya ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa rollback ke data backup sebelumnya, sebelum error maksudnya seperti itu. Ya cukup simpel sih penggunaannya.
Oke, kita manu lagi. Nah, summary-nya. Setiap plugin mempunyai sistem caching unggulan yang berbeda-beda. Nah, itu yang tadi sudah saya informasikan ya, config-nya itu berbeda-beda tergantung bagaimana nyamannya teman-teman semua melakukan konfigurasi. Lalu banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan load website, tidak hanya penggunaan cache, yaitu dari base TTFB tadi, terus koneksi internet, terus browser, dari sisi browser juga mempengaruhi ya. Penggunaan plugin lainnya selain plugin cache itu juga mempengaruhi penggunaan template. Semakin banyak aset dari template website yang teman-teman gunakan, semakin tinggi pula penggunaan cache, semakin tinggi pula proses caching-nya yang akan berjalan, dan itu akan meningkatkan penggunaan resource server itu sendiri. Nah, setiap praktisi optimizer seperti saya dan teman-teman lainnya pasti menggunakan metode mereka sendiri untuk optimasi cache itu sendiri ya. Jadi jangan terpaku hanya menggunakan cara saya atau cara dari praktisi ini. Teman-teman bisa kombinasikan untuk mulai mengembangkan atau mengoptimalkan website teman-teman sendiri. Dan terakhir, jangan takut untuk mencoba. Tenang saja, kalau ya tadi yang sebelum saya jelaskan di sebelum-sebelumnya, kalau teman-teman menggunakan hosting di rumah web dan melakukan optimasi website dan malah error, itu tenang saja, tinggal laporkan ke kami saja, ke tim technical support kami, pasti akan kami lakukan audit dan pemeriksaan. Kenapa sih itu errornya bagaimana dan penanganannya seperti apa. Seperti itu. Oke. Sudah selesai ya. Sudah selesai. Ini terima kasih. Sesi presentasi dari saya memang seperti itu. Simple, penggunaan cache itu memang simple. Teman-teman harus mencoba sendiri konfigurasinya sesuai dengan website teman-teman sendiri. Dan kategori-kategori website juga mempengaruhi ya. Misal website media online, website company profile, website berita, online shop, itu memiliki konfigurasi cache yang optimal, masing-masing memiliki konfigurasi masing-masing yang untuk mengoptimalkan website tersebut. Jadi tidak bisa satu konfigurasi ingin untuk digunakan untuk semua website, itu nanti bisa meningkatkan resiko error itu sendiri. Seperti itu. Nah, cukup sampai di sini saja ya sesi materi webinar dari saya. Semoga materi ini yang saya sampaikan bisa berguna untuk teman-teman semua dalam memulai pengembangan website khususnya yang berbasis WordPress. Dan dari rumah web juga seperti yang diinformasikan Mas Lutfi tadi, banyak promo hosting dari rumah web untuk dalam event ulang tahun rumah web ini. Jadi teman-teman bisa langsung purchase atau beli dari hosting rumah web untuk langsung coba-coba melakukan melakukan optimasi dari website itu sendiri. Begitu Mas Lutfi, sudah selesai sesi webinar dari saya. Materi webinar dari saya. Oke, sangat menarik sekali Mas Beni ya. Ada 3 plugin WordPress, adu mana yang lebih cepat. Ternyata dari ketiganya plugin WP Rocket yang bisa dikatakan terbaik ya. Nah, iya Mas Lutfi. Menurut saya WP Rocket yang paling bagus performance-nya, karena dari segi load dan dari segi size filenya itu sangat meningkat sekali. Seperti data yang saya informasikan tadi, Mas. Oke Mas Beni, terima kasih atas presentasinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke tanya jawab ya. Oke. Saya telah memilih 5 pertanyaan. Yang 5 pertanyaan ini pesertanya akan mendapatkan voucher berupa GoPay senilai 99.000. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini dari Pak Edi Chandra. Pertanyaannya adalah, apa dampak cache terhadap performa storage dan resource jika cache dilakukan dalam jangka waktu yang lama? Jadi, saya misalnya menggunakan plugin cache, cache-nya itu nggak pernah aku hapus. Nah, gimana sih dampaknya terhadap storage di hosting saya? Oke, pertanyaan yang bagus.
Seperti yang saya informasikan tadi di awal, web caching ini adalah penyimpanan pertama, penyimpanan dari file cache itu sendiri ya. Jadi setiap cache itu berjalan akan menggenerate file cache. Nah, itu yang disimpan di sisi browser itu sendiri. Nah, itu yang kalau tidak dihapus file-file tersebut, file-file cache tersebut akan menyebabkan overload dari penyimpanan website itu sendiri, server itu sendiri. Itu yang paling notice, yang paling pertama seperti itu. Kebanyakan penyimpanan cache-nya tidak diperhatikan, jadi file cache-nya numpuk sampai bergiga-giga, nanti malah melanggar AUP dari provider server hosting teman-teman itu sendiri. Paling tidak, rutin melakukan pengecekan file cache itu sendiri ya, minimal seminggu sekali itu dilakukan monitoring file cache-nya. Setiap plugin itu mempunyai directory penyimpanan file cache masing-masing. Jadi ya di folder WordPress-nya di file manager biasanya ada penyimpanan folder yang belakangnya ada ekstensi cache-nya. Itu biasanya file cache-nya. Tapi ingat, hati-hati dalam melakukan penghapusan ya. Paling tidak kalau hosting teman-teman di rumah web, laporkan dulu ke kami, ke technical support. Nanti akan kami bantu pengecekan filenya. Apakah ini filenya bisa dihapus atau tidak. Nanti kalau teman-teman main hapus, belum backup lagi, nanti malah bisa error kemana-mana website. Seperti itu paling Mas Lutfi jawabannya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab yang kedua. Ini datang dari Kak Raisa Auliani. Nah, apakah ada korelasi peningkatan traffic dan konversi website dengan tampilan di Google untuk menarik pengunjung? Jadi mungkin dengan website kita lebih cepat, apa sih dampaknya di search engine? Apakah itu menarik pengunjung atau tidak? Oke, begini, penggunaan case itu sendiri adalah beberapa metode yang digunakan untuk melakukan peningkatan SEO ya. Jadi tujuan utama caching itu sendiri kan untuk meningkatkan kecepatan load website. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, Google akan melakukan crawling atau melakukan monitoring untuk mencari website-website yang load-nya itu cepat dan khususnya stabil. Cepat dan khususnya stabil di region target audiensnya. Jika memang Google merasa websitenya itu cukup stabil, cukup cepat responnya, itu akan search engine optimization atau indexing Google-nya pasti akan lebih baik daripada website-website yang load-nya lambat dan lain-lainnya seperti itu. Tapi perlu diperhatikan web caching itu bukan faktor utama juga untuk meningkatkan SEO. Jadi teman-teman SEO juga poin utamanya paling utama itu di sisi konten ya. Jadi fokus di sisi konten. Setelah kontennya bagus, baru meningkat untuk optimasi caching itu sendiri. Kami jamin jika kontennya bagus, original dan websitenya stabil, cepat, itu akan cepat atau lambat akan baik, akan meningkat rating di search engine Google, khususnya di Google. Seperti itu Mas Lutfi. Oke, terima kasih Mas Benny. Pertanyaan kedua cukup panjang penjawabannya. Ya, sebenarnya kalau misalnya, nggak perlu dijelasin ya. Kita langsung masuk ke poin ketiga aja. Untuk pertanyaan yang ketiga datang dari Kak Lisa Heriani. Nah, apakah file video bisa di-paste juga? Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah konten video bisa di-cache juga ya? Seperti itu ya. Nah, ini banyak sekali. Saya juga sebelumnya pribadi juga melakukan percobaan seperti itu. Apakah video itu bisa di-cache juga? Kalau cache-nya manual menggunakan konfigurasi bukan menggunakan plugin seperti ini, jawaban dari saya itu bisa. Bisa di-cache dengan metode tertentu, bukan menggunakan plugin ini. Jadi penggunaan video ini juga ada banyak ya. Bisa raw video yang disimpan di hosting yang ditampilkan mentah-mentah di websitenya, ataupun dengan menggunakan embed kode seperti dari YouTube, dari Vimeo dan lain sebagainya. Seperti itu. Sejauh ini saya menyimpulkan kalau penggunaan embed
embed dari YouTube atau Vimeo itu tidak tercase ya menurut saya. Kalaupun tercase itu peningkatannya tidak signifikan, tidak ketahuan ini performanya itu meningkat atau tidak. Seperti itu. Mungkin saya harus melakukan deep dive lebih dalam untuk penggunaan case dari sisi video, dari video raw video ataupun dari embed dari metode embed seperti itu. Seperti itu. Pertanyaan yang bagus, ini juga saran untuk saya. Oke, Mas Hendy. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat ada dari Kak Uci Baskoro. Dari ketiga plugin tersebut, manakah yang paling ramah apabila diintegrasikan juga dengan Cloudflare CDN? WP Rocket dong, menurut saya. Nah, itu bagaimana Mas Hendy? Nah, di WP Rocket tadi, di WP Rocket menurut saya itu lebih simpel konfigurasinya, lebih ramah juga, lebih ramah maksudnya user friendly ya. Dari settingan tadi, dari settingan interface tadi bisa disimpulkan bahwa settingannya bisa bisa efektif, bisa efektif langsung pemula pun juga bisa langsung nyemplung untuk melakukan konfigurasi. Dan masalah CDN ini banyak juga pemanfaatannya, teman-teman bisa gunakan CDN. Kalau menggunakan Cloudflare, kebanyakan dari pengguna rumah web mungkin melakukan konfigurasi name servernya dari Cloudflare-nya dahulu dari sisi domain. Kalau dari sisi plugin, mending di itu saja, di sisi WP Rocket itu sendiri juga ada konfigurasi CDN. Mungkin dari CDN-nya itu menggunakan CDN dari WP Rocket itu sendiri, bukan Cloudflare. Kalau menurut saya amannya sih kalau menggunakan Cloudflare, bisa menggunakan konfigurasi name server saja agar pengecekannya itu gampang. Jadi kalau ada masalah dari Cloudflare-nya bisa langsung ketahuan ini masalah Cloudflare-nya atau masalah dari hostingnya. Seperti itu. Oke. Mas Lutfi suaranya kurang jelas, sekarang sudah jelas ya? Sudah, Mas. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, ini pertanyaannya agak gimana? Apa yang terjadi jika kita menginstal semua plugin dalam hosting kita? WP Rocket diinstal, kemudian Lightspeed diinstal, semua diinstal. Apakah akan meningkatkan kecepatan atau malah memperburuk website itu tersendiri? Oke. Ini orangnya ya. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus pertama. Pertamanya itu pertanyaan yang bagus. Gimana sih kalau semua plugin diinstal secara langsung gitu ya? Yang pertama akan saya jawab itu akan meningkatkan resiko kerusakan website Anda sendiri. Karena akan meningkat juga kerusakan atau konflik antar sistem plugin itu sendiri. Misal beberapa plugin case itu aktif, itu akan jadi malah akan sabotase file satu sama lain itu pluginnya. Jadi bisa meningkatkan resiko tinggi website Anda error. Yang kedua, akan meningkatkan penggunaan resource server hosting teman-teman semua. Jadi jika kebanyakan komplain dari pelanggan rumah web adalah website websitenya lemot, pada saat kami cek, tim teknis kami cek, itu penggunaan resource servernya itu tinggi, CPU-nya tinggi, I/O usage-nya tinggi, entry process-nya tinggi. Pada saat kami research, kami audit bagian mana yang paling tinggi penggunaan resource-nya, dan langsung ketemu dari penggunaan plugin yang sangat banyak sekali. Nah, oleh sebab itu, kembali ke masing-masing kesadaran diri masing-masing pengembang website, gunakanlah plugin-plugin yang penting, yang mandatory, yang penting untuk teman-teman gunakan. Kalau memang hanya ingin mencoba-coba, silahkan silahkan install WordPress-nya di development environment, misal di subdomain atau di subfolder. Jadi jangan langsung di production website teman-teman semua. Jadi kalau ada error di website production-nya tetap berjalan dengan baik, hanya development servernya saja, development environment-nya saja yang menggunakan yang akan error seperti itu. Mungkin cara paling sederhananya untuk memanage-nya seperti itu. Begitu Mas Lutfi. Oke Mas Benny. Jadi pilihlah salah satu plugin case saja, jangan gunakan
lebih dari satu plugin plus. Don't be greedy lah, don't be Nah, greedy ya. ya, agar tidak terjadi kerusakan pada website Anda gitu ya. Oke, sesi tanya jawab saya rasa cukup ya untuk 5 pertanyaan. Selanjutnya akan ada hadiah berupa di sini ada 5 voucher GoPay senilai 99.000. Bukan ya. 5 voucher pembelian hosting rumah web senilai 99.000. Caranya adalah saya akan mengajukan 5 pertanyaan untuk 5 peserta. Nanti yang bisa menjawab silahkan tulis di kolom komentar saya begitu, atau silahkan kasih icon tunjuk begitu agar saya menunjuk peserta yang bisa menjawab pertanyaan. Di Zoom ada raise your hand, bisa klik raise your hand, nanti akan ada icon hand ke atas gitu kalau mau jawab. Oke. Sudah siap ya semuanya ya? Untuk pertanyaan yang pertama, apa itu web caching? Hadiahnya voucher untuk pembelian hosting senilai 99.000 ya. Silahkan yang bisa jawab. Belum ada yang jawab. Oke, untuk Pak Priambodo Yogo. Silakan coba di unmute, kemudian dijawab pertanyaan dari saya. Halo? Pak Priambodo bisa bersuara di sini? Atau diketik aja? Untuk Pak Priambodo terlebih dahulu, karena beliau yang ngacung duluan ya. Oke, bagaimana Pak Priambodo? Kita kasih waktu ya. Bisa? Case ada sebagai penyimpanan sementara dari request yang diterima di server kita di browser ya. Bagaimana Mas Benny, kira-kira jawabannya benar nggak? Sebagai penyimpanan sementara dari request yang diterima server pada browser. Jawabannya? Pak yang betul masuk nggak Mas Benny? Apa itu web? Benar kan? Mau dibenerin? Atau kurang spesifik? Mas Bapak siapa tadi? Pak Priambodo Yugo. Maaf Pak Priambodo, kurang spesifik ya. Oke. Sorry, belum kesempatan. Kita coba cari yang lain Mas Lutfi. Oke. Ada lagi yang bisa menjawab? Silahkan Jom. Ada yang di Tunjuk tangan. Jane Abigail. Oke, silahkan kepada Jane Abigail untuk menjawab pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Apa itu web caching? Halo. Ya. Ya, saya coba jawab. Itu artinya penyimpanan sementara data website di server maupun browser. Jadi itu bisa menampilkan data dengan lebih cepat saat seorang pengunjung tuh membutuhkannya, gitu. Kalau menurut saya. Terima kasih. Oke. Bagaimana Mas Denny? Oke. Saya berikan itu untuk Mbak Jen ya tadi ya. Oke. Ya, cukup on the spot apa sih itu ya intinya. Ya, cukup ruang lingkupnya cukup jelas. Oke. Menampilkan data yang sebelumnya sudah di-request oleh pelanggan lain untuk ditampilkan lagi agar mempercepat load website. Iya. Oke, selamat kepada Mbak Jen. Nanti tim kita akan menghubungi setelah sesi acara selesai ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, siap-siap. Sebutkan 3 plugin yang kami uji untuk perbandingan performa case malam ini. Yang bisa, Com?
Oke, untuk Robi Yasin. Untuk Robi Yasin, silahkan coba diaktifkan untuk mikrofonnya, lalu dijawab pertanyaannya. Untuk Robi Yasin, bisa merespon? Kita hitung sampai 5. 1. Suara saya nggak dengar, sampai sini nggak dengar ya? Diketik aja. Nggak begitu terdengar. Suruh ngetik aja, wis nggak apa-apa. Halo? Atau kalau nggak ada suaranya, silakan diketikkan. Untuk Pak Robi Yasin, saya hitung sampai 5. Oke, silakan dijawab. Gampang sekali. Gampang sekali jawabannya. Ada 3 plugin. Apa aja pluginnya? Ayo Pak Robi. Oh, udah tuh. Oke, sudah. WP Rocket, Lightspeed, WP Supercase. Bagaimana Mas Beni? Iya, saya berikan itu ke Pak Robi Yasin nanti, tapi itu di revisi yang Lightspeed itu Lightspeed case ya. Jadi bisa dibedakan, Lightspeed itu Lightspeed web server, tapi Lightspeed case-nya tadi yang kita bahas tadi adalah Lightspeed case. Tapi nggak masalah, thumbs up buat Pak Robi. Oke, selamat kepada Pak Robi mendapatkan voucher pembelian hosting senilai 99.000 ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Oh, ternyata vouchernya itu untuk 100.000, bukan 99, tapi 100.000 ya. Pertanyaan yang ketiga. Dari 3 plugin tersebut, mana yang memiliki performa paling baik? Ayo, yang bisa coba. Oke, sebentar. Atas nama Raka Guntur. Silahkan, Mas Raka Guntur. Halo, kedengeran nggak, Mas? Kedengeran? Oke. Untuk yang performa lebih baik, ya, kalau saya lihat adalah WP Rocket, Mas. Oke, mantap. Coba, selamat ya. Oke, makasih. Kemudian untuk pertanyaan keempat ya. Sebutkan 3 kelebihan jika menggunakan web caching. Ayo, yang bisa. Sebutkan 3 kelebihan jika menggunakan web caching. Mas Fendi Haris. Silakan Mas Fendi. Ya, yang pertama itu bisa kenceng ya. Jadi bisa nge-convert image. Terus yang kedua JavaScript, terus ada fitur Minify juga. Oh, oke. Bagaimana Mas Fendi? Jawabannya Pak Fendi Haris? Oke, baik. Terima kasih Pak Fendi. Bagus. Oke, Pak Fendi selamat ya. Untuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir adalah sebutkan versi WordPress yang kita uji coba pada malam hari ini. Versi berapa? Hint-nya adalah versi WordPress paling baru. Ya. Peserta 14005. Ini nggak ada namanya. Pengen rahasia hacker banget nih. Oke, kita menjawab untuk peserta 14005. Ayo versi berapa?
14.09. Sedang tidur ya. Oke, peserta 14.05 itu bisa nggak ya? Jawab pertanyaannya, silakan dijawab. Song aja, song. Kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan. Raise your hand. Dan lagi, siapa yang bisa menjawab? Bagas Adi Nugroho. Oke, kepada Pak Bagas. Silakan dijawab versi WordPress berapa? Kalau nggak kedengaran suaranya bisa diketik aja, Mas Bagas. Mas Bagas ada 561, benar Mas Beni? Ya, benar. Benar ya? Oke. Yang jawab dari 7.4 itu PHP ya, versi 7.4 tadi PHP. Ya. 5.7 juga rencananya WordPress akan rilis bulan depan. Sekarang belum dirilis. Ya. Jadi yang benar adalah versi WordPress 5.6.1. Ya. Selamat Mas Bagas. Oke, selamat Mas Bagas. Selamat kepada 5 pemenang yang lainnya. Selain tadi 5 pemenang untuk pertanyaan yang saya pilih, kemudian 5 orang yang bisa jawab pertanyaan saya. Selain itu kita akan bagi juga ada 10 voucher GoPay senilai 49.000 untuk 10 penanya yang kita akan pilih secara acak. Kemudian ada juga 25 kaos yang akan kami kirimkan kepada para pemenang. Untuk sesi selanjutnya masih seputar kuis. Ini ada voucher sudah, kemudian gadget kejutannya berupa smartwatch. Oke, kepada pihak Indo Event minta tolong untuk dilakukan rundown, dilakukan pengundian siapa yang berhak mendapatkan 1 smartwatch dari Rumah Web Indonesia. Oke, silahkan diacak. Oke, selamat kepada peserta 13832. Silahkan dikonfirmasi apakah masih hadir di webinar kali ini atau enggak. Silahkan diketikkan saya masih hadir gitu, hadir di live chatnya. Kalau tidak, kita akan undi ulang. Saya coba hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak direspon, mungkin sudah meninggalkan acara. Silahkan diundi aja lagi. Enggak ada ya, enggak merespon ya. Silahkan diundi. Di sini ada Muslikah Mumu. Muslikah Mumu masih hadir? Oh, hadir. Wah, responnya cepat banget nih. Oke, selamat kepada Kak Muslikah Mumu mendapatkan 1, 2 smartwatch dari Rumah Web. Smartwatch dari Rumah Web. Pengundian hadiahnya sudah selesai semua ya untuk voucher.
Ya, sudah selesai semua. Voucher GoPay untuk 5 pemenang 99.000 sudah. Voucher GoPay untuk 49.000 untuk 10 pemenang nanti akan kita pilih secara acak. Nanti tim rumah web akan melakukan list, kemudian nanti akan membagi. Kemudian untuk menghubungi kepada para pemenang. Kemudian untuk 25 kaos kita. Oke, sampai di sini acara webinar malam hari dengan tema adu plugin WordPress. Mana yang paling cepat selesai? Kemudian saya rumah web di ulang tahun ke-19 masih ada banyak rangkaian kegiatan seperti lomba puisi di Twitter, kemudian ada Instagram post, kemudian besok jam 11 pagi rencananya akan ada flash sale domain.com seharga 50.000. Kemudian rencananya nanti akhir bulan tanggal 2 akan ada webinar kedua di bulan ini. Jadi kita lakukan rangkaian event ulang tahun rumah informasi dari rumah web. Oke, webinar malam ini selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta webinar karena telah hadir dan meluangkan waktu untuk mengikuti jalannya webinar malam ini. Kemudian terima kasih juga kepada Mas Beni sebagai narasumber malam hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih juga pada Indo Event dan semua tim yang bertanggung jawab atas webinar malam ini. Tidak lupa saya ucapkan kalau banyak kesalahan dari saya mohon dimaafkan karena ini merupakan moderator pertama kali untuk webinar. Oke, selanjutnya see you guys pada event webinar selanjutnya. Selamat malam.
go.